Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim Acarya Gayantri, Divisi Mikro Teaching dari Universitas Bhinneka PGRI. Perkenalkan, saya Fitri Nurhayanti sebagai Ketua Tim, bertugas untuk mengajar proses pembelajaran. Saya Selvidian Sari, tugas saya di tim ini untuk menentukan dan menyusun materi pembelajaran. Saya Fitri Aramdani, tugas saya di tim ini untuk menentukan penggunaan teknologi, media, dan alat pembelajaran. Saya Mila Kanjatu Salma, tugas saya di tim ini yaitu merancang proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dasar pengambilan materi kami adalah sesuai dengan kurikulum 2013 bahwa pendidikan kewirausahaan diwajibkan di jenjang SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, sesuai dengan visi dan misi kampus kami tercinta, Universitas Bhinneka PGRI, bahwa mencetak lulusan yang berwawasan entrepreneurship. Dan yang terakhir, di masa pandemi COVID-19, bidang ekonomi adalah yang paling terdampak. Oleh karena itu, pentingnya materi yang kami ambil kemarin, seperti business plan, untuk melatih kemampuan siswa dalam hal tersebut. Sehingga ini juga merupakan proses awal untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa. Proses perencanaan pembelajaran. Poin pertama yaitu menentukan topik. Menentukan topik kami yaitu yang pertama yaitu kewirausahaan yang berfokus pada business plan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan daripada pembelajaran. Pertama, memahami apakah pengertian daripada berwirausaha itu. Yang kedua, membuat atau apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat bisnis plan. Yang ketiga yaitu membuat rencana bisnis yang dapat dilakukan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu menentukan metode daripada pembelajaran. Metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu metode problem based learning, di mana siswa diminta untuk membentuk beberapa kelompok yang selanjutnya membuat rencana bisnis yang dapat mereka lakukan di masa pandemi COVID-19 yang inovatif dan kreatif. Yang selanjutnya yaitu menentukan media pembelajaran. Yang pertama yang kami gunakan yaitu Zoom. Yang kedua yaitu PPT penunjang materi kami. Yang ketiga yaitu aplikasi game bisnis supermarket yang dapat diambil pelajarannya. Selanjutnya yaitu poin kelima, membuat skenario pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pertama, pendahuluan, di mana dimulai dengan guru memberi salam. Yang kami tonjolkan selanjutnya yaitu memberi motivasi atau semangat kepada siswa. Yang selanjutnya absensi dan doa memulai pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu inti, di mana kami memfokuskan atau menonjolkan kepada problem based learning yang dimulai dengan guru memberikan materi kepada siswa. Selanjutnya di mana siswa diminta untuk bermain aplikasi game bisnis supermarket yang dapat diambil pelajaran dalam berwirausaha. Yang selanjutnya siswa diminta untuk membentuk kelompok di mana membuat rencana bisnis yang dapat dilakukan di masa pandemik. Yang selanjutnya kegiatan terakhir yaitu penutup, di mana guru dan siswa itu mereview atau meresume pembelajaran daripada hari ini. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi dan diakhiri dengan salam penutup. Selanjutnya poin terakhir yaitu merancang evaluasi hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran di sini yaitu yang pertama penilaian keterampilan atau yang selanjutnya penilaian sikap atau keterampilan, yang selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Oh iya, dalam pandemi COVID-19 saat ini kalian tuh harus tetap semangat anak-anak ya. Semangat dalam belajarnya, semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jangan sampai kalian tuh malah lemas, tidak mau melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Oh iya, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, oh iya, Ibu lihat pada Zoom kali ini semuanya lengkap ya, semuanya hadir. Sebelum ke materi awal, Ibu mau tanya, apa
materi yang kita bahas minggu lalu? Apakah ada yang ingat? Ya, betul sekali, itu tentang berwirausaha. Jadi dapat Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, agar kalian atau peserta didik tahu pengertian dari kewirausahaan itu apa sih. Terus yang kedua, agar kalian atau peserta didik tahu langkah-langkah perencanaan bisnis plan itu seperti apa. Terus yang terakhir, agar kalian atau peserta didik dapat merencanakan usaha awal yang tepat, yang pantas untuk pada pandemi saat ini seperti apa. Materi yang pertama adalah pengertian tentang wirausaha. Apakah kalian ada yang ingat pengertian tentang wirausaha itu apa sih? Ya, benar sekali Mbak Fitri dan Mbak Mila. Transaksi ada di pasar itu juga termasuk ya. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa pengertian wirausaha adalah seseorang yang melakukan atau membuat produk baru untuk konsumen. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang langkah-langkah perencanaan bisnis plan. Apakah ada yang tahu rencana itu ada berapa? Ada 7 ya. Yang pertama, kenali bisnis yang Anda jalankan. Terus yang kedua, membuat visi dan misi. Yang ketiga itu ada membuat ringkasan secara detail. Yang keempat, ada memiliki sikap teliti. Dan yang kelima, deskripsikan bisnis Anda itu seperti apa. Yang keenam, ada lakukan analisa pasar dan pesaing. Yang ketujuh atau yang terakhir ada desain, operasional, dan manajemen. Nah, kan kemarin sudah Ibu berikan tugas membuat suatu rancangan bisnis plan ya, yang dikerjakan per kelompok, dan satu kelas itu maksudnya dibagi oleh 2 kelompok. Jadi menurut kalian apa sih kesan-kesan kalian tuh membuat suatu rencana bisnis? Ya, benar sekali Mas Adib. Jadi kalian itu jadi tahu bagaimana cara membangun bisnis plan dengan model yang sama dan juga bisnis yang tepat di masa pandemi saat ini. Kan ini waktunya sudah mau habis ya anak-anak. Jadi mari kita mereview kembali atau mengulang kembali materi apa saja yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita tadi sudah membahas tentang pengertian dari wirausaha itu apa. Terus yang kedua, langkah-langkah membuat atau merancang bisnis plan itu seperti apa. Dan yang terakhir, kalian tuh bisa membuat rencana bisnis yang cocok pada masa pandemi saat ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, jangan lupa kalian tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Berdoa, Ibu siapkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang keempat, penggunaan teknologi, media, dan alat pembelajaran. Yang pertama, kita menggunakan aplikasi Zoom. Alasan kami menggunakan aplikasi Zoom karena Zoom adalah sebuah layanan konferensi video berbasis cloud computing. Selain itu, di masa pandemik ini menjadi suatu keharusan pembelajaran menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom ini. Yang kedua, kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Alasan kami menggunakan media pembelajaran Microsoft PowerPoint karena agar materi pembelajaran yang disampaikan akan menjadi lebih menarik, utuh, ringkas, dan cepat melalui poin-poin materi yang dituangkan dalam setiap slide Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, permainan menggunakan aplikasi My Supermarket Story. Alasan permainan kami menggunakan aplikasi My Supermarket Story karena di dalam permainan tersebut ada keterkaitan dengan materi pembelajaran dan banyak pelajaran yang bisa siswa ambil. Seperti dalam membangun suatu usaha, kita harus memulai dari awal. Berawal dari supermarket kecil tanpa pengunjung. Di dalam kondisi tersebut, siswa dituntut untuk berpikir bagaimana agar usaha tersebut bisa berjalan, bisa menjual produk favorit pelanggan, meningkatkan popularitas, bisa bersaing dengan manajer toko dunia, menambah peringkat supermarket untuk mendapatkan lebih banyak uang dan terus berkembang agar menjadi supermarket terbesar di dunia.